Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kuliah Bersama K3EP dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai distribusi pendapatan, lebih dalam mengenai soal tantangan yang ada dalam distribusi pendapatan dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan distribusi pendapatan. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Saya Novia, saya dan teman-teman saya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami mengenai distribusi pendapatan, yaitu saya bersama Lucia, Afifah, dan Dinda. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi. Seperti biasanya, kita akan memulai materi ini dengan definisi apa itu distribusi pendapatan. Sebenarnya materi mengenai distribusi pendapatan ini sudah sangat sering kita anak ekonomi bangunan bahas, karena distribusi pendapatan ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Seperti yang kita tahu, distribusi yaitu penyebaran, pendapatan yaitu penerimaan dari masyarakat dari mereka bekerja. Jadi distribusi pendapatan ini konsepnya lebih luas dibandingkan kemiskinan, karena kalau kita membahas kemiskinan, maka yang kita bahas adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan untuk distribusi pendapatan ini kita akan membahas masyarakat yang terbagi-bagi golongannya karena memiliki pendapatan yang berbeda. Jadi ada masyarakat yang berpendapatan tinggi, berpendapatan sedang, dan berpendapatan rendah. Nah, kita masuk ke masalah utama dalam distribusi pendapatan ini, yaitu adanya ketidakmerataan pendapatan yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan ada kelompok-kelompok tadi. Nah, ketidakmerataan ini biasanya disebut kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, dalam realitanya, masalah distribusi pendapatan atau masalah ketimpangan distribusi pendapatan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang atau negara yang miskin, tetapi juga terjadi di negara maju. Hanya saja perbedaannya terletak pada proporsi tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan yang terjadi dan upaya atau usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, karena tingkat kesulitannya jelas pasti berbeda. Nah, distribusi pendapatan ini apabila distribusi pendapatan nasional ini tidak merata, maka tidak bisa menciptakan kemakmuran masyarakat secara umum. Jelas yang akan makmur hanya golongan tertentu saja, yaitu golongan yang berpendapatan tinggi. Sehingga isu distribusi pendapatan atau isu ketimpangan distribusi pendapatan ini sangat penting untuk menyikapi angka kemiskinan saat ini. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah selalu melakukan inovasi-inovasi pembangunan yang dapat meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lucia, yaitu materi mengenai indikator apa saja yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Selanjutnya, indikator distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur dengan dua indikator. Yang pertama, koefisien Gini rasio, dan yang kedua, kriteria Bank Dunia, di mana koefisien Gini rasio ini digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu daerah atau negara pada suatu periode. Kemudian koefisien Gini rasio ini biasanya diperlihatkan oleh kurva Lorenz yang dapat diartikan sebagai
rasio atau perbandingan antara luas bidang yang diarsir dengan luas segitiga OPE. Kemudian yang kedua, kriteria Bank Dunia, di mana mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin terhadap pendapatan atau pengeluaran nasional. Kemudian ada 3 tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia. Yang pertama, kelompok 40% termiskin pengeluarannya kurang dari 12% dari seluruh pengeluaran dapat dikatakan memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi. Kemudian yang kedua, kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12% sampai 17% dari seluruh pengeluaran dapat dikatakan memiliki tingkat ketimpangan yang sedang. Kemudian yang ketiga, kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih dari 17% dari seluruh pengeluaran dapat dikatakan memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. Selanjutnya, dipaparkan sebuah gambar kurva Lorenz, di mana kurva ini merupakan gambaran dari distribusi pendapatan dari koefisien Gini rasio dengan keterangan sumbu horizontal melambangkan persentase kumulatif penduduk, kemudian sumbu vertikal melambangkan persentase pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk. Kemudian garis diagonal di tengah kurva adalah garis kemerataan sempurna, posisi di mana pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, di mana persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Kemudian daerah yang diarsir menggambarkan besarnya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Selanjutnya adalah penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan. Dalam ketidakmerataan distribusi pendapatan ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu kepemilikan modal. Dalam kepemilikan modal ini terdapat perbedaan di dalam hal kepemilikan faktor-faktor produksi, terutama stok modal antara kelompok masyarakat. Teori neoklasik menjelaskan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diakibatkan oleh kepemilikan faktor capital stock ini secara otomatis dapat diperbaiki oleh upaya pelimpahan dari pendapatan pemilik modal yang berlebih kepada pihak yang kekurangan. Bila mekanisme otomatis tidak dapat berjalan, maka teori Keynesian mengandalkan peranan pemerintah dalam melakukan subsidi pada pihak yang kekurangan, dan tentunya mutlak diperlukan pula kebijakan pemerintah dalam upaya redistribusi pendapatan. Penyebab yang selanjutnya adalah ketidaksempurnaan mekanisme pasar atau market failure yang menyebabkan tidak terjadinya mekanisme persaingan sempurna. Tidak berjalannya mekanisme persaingan sempurna ini dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu perbedaan kepemilikan faktor produksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian disebabkan oleh timpangnya akses informasi. Selanjutnya ada intervensi pemerintah serta keterkaitan antara pelaku ekonomi dengan pihak pemerintah yang kemudian mendistorsi pasar. Biasanya kebijakan pemerintah dalam satu kebijakan tentang perlindungan industri tertentu misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan. Jadi ketidakmerataan tersebut dapat terjadi pada beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu ketidakmerataan pendapatan nasional. Distribusi atau pembagian pendapatan antara lapis pendapatan masyarakat dapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka rasio Gini. Koefisien Gini itu sendiri perlu dicatat bukanlah merupakan indikator paling ideal tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antar lapis. Namun, setidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan. Kemudian, ketidakmerataan pendapatan spasial. Ketidakmerataan distribusi antara lapisan masyarakat
bukan saja berlangsung secara nasional. Akan tetapi, hal itu juga dapat terjadi secara spasial. Di Indonesia, pembagian pendapatan relatif lebih merata di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Dibandingkan rasio Gini antara desa dan kota untuk tahun-tahun yang sama, koefisien lebih rendah untuk daerah pedesaan. Kemudian, ketidakmerataan pendapatan regional. Secara regional atau antar wilayah, berlangsung pula ketidakmerataan distribusi pendapatan antara lapisan masyarakat. Bukan hanya itu, di antara wilayah-wilayah di Indonesia, bahkan terdapat ketidakmerataan tingkat pendapatan itu sendiri. Jadi, dalam perspektif antar wilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan di kalangan penduduk masing-masing wilayah. Selain ketidakmerataan tersebut, juga terdapat beberapa tantangan dan masalah lain yang harus dihadapi dalam distribusi pendapatan. Secara singkat dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat kemiskinan yang semakin hari semakin tinggi. Kemudian tidak hanya kemiskinan, tetapi tingkat pengangguran di Indonesia juga semakin tinggi. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya adalah terjadinya inflasi, kemudian neraca pembayaran internasional, dan juga kurs atau nilai tukar mata uang asing. Selanjutnya adalah strategi yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk melaksanakan pemerataan di seluruh daerah. Melalui APBN dengan fungsi alokasinya, berusaha memberikan alokasi untuk daerah-daerah yang dianggap masih timpang. Pemerintah berupaya mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dengan cara melaksanakan pembangunan daerah-daerah yang teridentifikasi ketimpangan. Jika pembangunan dilaksanakan di daerah tersebut, maka penyerapan tenaga kerja, terutama masyarakat lokal, dapat terpenuhi. Dengan menyerapnya banyak tenaga kerja, maka tingkat pengangguran akan berkurang dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat diatasi. Pemerintah sebenarnya telah menyadari adanya ketimpangan ini. Pemerintah pun kini sedang merancang kebijakan untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Konfigurasi kebijakan ekonomi baru yang akan diambil pemerintah bertumbuh pada 3 aspek, yaitu lahan, kesempatan, dan kapasitas SDM. Kebijakan ini sifatnya korektif, tentunya harus bersifat afirmasi atau afirmatif, dengan sasaran kelompok masyarakat yang ditentukan, bukan kebijakan yang bersifat umum. Berbeda dengan kebijakan pengentasan rakyat dan kemiskinan, kebijakan pengurangan ketimpangan akan penuh kontroversi dan penolakan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah atas. Secara konseptual, pengurangan ketimpangan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah. Yang kedua, mendorong perkembangan kelas menengah, yaitu kelompok 40% sampai dengan 80%, karena indeks Gini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah. Yang ketiga, pertumbuhan inklusif dengan kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau suara yang kurang jelas mohon dimaklumi. Kemudian jika kalian masih kurang jelas bisa bertanya melalui komen di bawah ini atau melalui diskusi WA. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih.